Kita masukin bulan ini bulan terakhir dari series Faithful to the King. Jadi kita memiliki satu kesetiaan sama raja di atas raja. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu senang sama orang yang faithful? Apakah orang yang faithful itu dicari Tuhan? Nah, judulnya saya kasih hari ini, He will find faith on the earth. Jadi ayat ini membuktikan bahwa Tuhan itu mencari orang yang setia sampai akhirnya. Tadi pujiannya kita nyanyikan sampai seumur hidupku aku mau mengikuti Tuhan, pikiranku, hatiku, semuanya ini dituntun sama Tuhan. Itu namanya faithful. Nah, ayat ini kita ketemukan di Lukas 18 ayat 8. Di sini kita akan baca 1, 2, 3. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? However, when the Son of Man comes, will he find this kind of persistent faith on the earth? Jadi ayat ini, Lukas 18 ayat 8 ini menjelaskan ke kita bahwa Tuhan nanti kan datang, second coming, dia akan datang. Ya, saudara percaya Tuhan akan datang? Ya, gereja ini mengakui Tuhan itu akan datang imannya. Ya, nah waktu Tuhan itu datang, di sini jelas dikatakan jika anak manusia itu datang, yang dicari sama dia adalah adakah iman? Kalau dia tanya adakah iman, ini sebetulnya big question ya. Berarti ada enggak ya iman itu yang masih ada enggak gitu loh. Kenapa Tuhan nyarinya iman terus dia tanya, masih adakah iman di bumi ini? Wow. Lalu kemanakah kita semua? Itu pertanyaannya ke kita loh saudara. Saudara dan saya ditanya sama Tuhan, kalau aku nanti second coming, datang yang kedua kalinya, apakah aku masih mendapatkan imanmu seperti ini? Yang masih rajin, yang masih faithful sama Tuhan. Halo, ini serius saudara. Faithful to the King, ini seriesnya berakhir nih bulan ini. Saya akhiri dengan pertanyaan ini. Masih adakah iman di muka bumi ini? Waktu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang kapan? We don't know. Kita nggak tahu pastinya kapan. Kalau besok sudah jelas besok datang nih ya, kita akan tidur di gereja gitu loh saudara ya. Waduh kita akan pujian sama Tuhan, nggak habis-habisnya non-stop. 24 hours I want to praise God if tomorrow or midnight He come. Kita nggak tahu ininya. Buktinya kita nggak ngerti kapan datangnya. Nah maka itu firman ini mengingatkan, aku akan datang, aku akan cari masih adakah iman itu di muka bumi. Sekarang kita tanya, kalau Tuhan itu tanya ini, berarti nih ya, perkiraannya Tuhan waktu dia nanti akan datang, banyak orang beriman apa enggak banyak beriman? Kalau ngelihat dari question ini, pertanyaan ini. Enggak banyak beriman. Halo, berarti kita bilangan mana ini gitu. Dari sekian, mungkin cuma satu, mungkin saya juga ketinggalan gitu loh saudara. Bisa saudara. Nah ayat ini ditulis, kalau kita baca di ayat yang pertama, kenapa dia menulis ini? Ya, ayat yang pertama mengatakan gini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka itu saudara dan saya murid-murid Yesus, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Nah, parables on prayer. Now Jesus was telling the disciples a parable to make the point that all times they ought to pray and not give up and lose heart. Tuhan ini mencatat di Lukas, dikatakan bahwa di-encourage saudara dan saya untuk apa? Pray. Pray-nya itu gimana? Pray-nya Senin Kemis, atau kalau mau doa makan aja, atau mau tidur aja, atau kalau ingat
gitu ya. Kalau ingat ya aku doa, kalau enggak ya ban serep lah gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang menjadikan kita di pertanyaan adakah iman. Berarti doa dan orang beriman itu nempel ya. Seperti mata koin yang dua keping ini. Satu pray, satunya faith. Berarti ini harus dilakukan sama disciple-nya Kristus, saudara. Kalau kita mengatakan anak-anak Tuhan, di sini anak-anak Tuhan bukan? Yes. Kalau saudara dan saya anak Tuhan, tentunya saudara di-encourage ini selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pray and not give up and lose heart. Makanya dikatakan tadi persistent faith. Iman yang gigih, iman yang terus menerus, iman yang gak pernah layu, saudara. Iman yang terus semangat. Ini yang akan dicari sama Tuhan waktu dia datang kedua kalinya. Nah, pertanyaannya tadi ayat ini yang pertama ditulis, rupanya Tuhan mengencourage murid-muridnya, dilihat kehidupan mereka gak pernah berdoa dengan serius sama Tuhan. Contohnya, waktu mereka menghadapi persoalan, mereka give up. Mereka cuman, mana berkatnya enakan aku di Mesir daripada di Kanaan, misalnya begitu saudara. Selalu ada keluhan, komplain sama Tuhan, gak ada ucapan syukur. Doa itu ucapan syukur juga salah satunya. Dan ini dikatakan doa, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya in all situation, baik itu waktu dapat uang banyak, baik itu dapat rezeki yang wow, atau masalah yang besar. Ini disuruh kita out to, itu kayak have to ya, harus doa dan not give up. Gak boleh menyerah dengan keadaan apapun. Ya, tadi saya ngomong sempat sama Ibu Widya, dia bilang anaknya, saya nggak suggestion dia untuk kerja, tapi saya haruskan dia sekolah nomor 1 and melayani. Wow, kalau orang tuanya kayak gini semua kan aku seneng ya. Karena banyak orang sekarang melayani buat apa? Lu dapat apa? Di gereja melayani gini, mendingan kamu kerja, dapat duit. Betul saudara. Orang tua yang zaman sekarang itu berpikiran money. Amin. Yes or no? Yes. Kebanyakan. Dari 100 ya paling 2 lah Bu Peti sama Bu Widya. Yang lainnya marah dia nanti. Saudara, manusia berpikiran itu harus uang lebih duluan. Memang dari sejak dulu orang tua kita, orang tua saya dulu ngomong, lu harus sekolah sing pinter supaya jadi dokter. Nah, insinyur, dokter insinyur apalagi yang disebut lah. Ya paling enggak sepintas itu. Dokter insinyur supaya apa? Dapat duit. Pikirannya udah duit nih, duit enggak salah sih. Kita butuh duit ya. Berapa deposito rumah yang kamu dirikan di muka bumi ini? Dia tanya begitu juga. Dia cuma tanya, where is your faith? Adakah iman? Kenapa? Mulai tadi pagi, saya copy paste tadi pagi Pak Woi sampaikan, kita harus bertanggung jawab dalam perkara yang kecil. Faithful itu enggak langsung ujuk-ujuk yang besar kita kerjakan. Faithful itu mulai dari small thing. Nah, doa ini, it is small thing. Enggak keluar apa-apa loh, benar enggak? Padahal doa itu adalah nafas kita. Dikatakan doa adalah nafas, berarti saudara enggak boleh putus nafasnya. Begitu saudara putus nafasnya, it means you dead. Artinya apa? Rohani kita mati. Jadi firman ini mengencourage saudara dan saya untuk berdoa. Berdoa yang gimana ini? Yang tidak jemu-jemu.
Dalam bahasa Inggrisnya, how to pray and not give up and lose heart. Jadi doa yang semangat, doa yang penuh dengan iman, ini yang dimaksud. Kenapa doa penuh dengan iman? Kalau doa tidak penuh dengan iman, doanya nyesel, doanya malah bertanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok ini? Kenapa Tuhan? Kok ini? Nyalahin Tuhan, komplain saudara. Tetapi kalau saudara memiliki doa yang beriman, yang enggak hilang hatimu ini, lose heart, you can declare His promise. Tuh kan ada amin. Tuhan, aku yakin janjimu ya dan amin, kau menjadikan aku kepala bukan ekor, gitu kan. Wow, kepala dan ekor berarti pemimpin, berarti di atas. That's right. Tidak harusnya kaya gitu, enggak. Tapi Tuhan memiliki kita, menciptakan kita. Nah, di 2 Petrus 3 ini dikatakan demikian. Ayo kita baca. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalahnya. Since all these things are to be destroyed in this way, what kind of people ought you to be in the meantime, in the holy behavior that is in a pattern of daily life that sets you apart as a believer and in godliness. Jadi keadaan waktu Tuhan Yesus datang nanti, bumi akan digoncangkan. Kita sudah ngerasain nih goncangannya gara-gara COVID aja. Ya, COVID satu aja yang notabene COVID itu matinya dengan air sabun dan air. Betul nggak saudara ya? Dengan masker. It's simple. Tetapi ini bisa menggoncangkan seluruh dunia saudara. Ini belum apa-apa dikatakan. Ini akan hancur, bumi ini akan hancur secara demikian ya. Jadi kamu bagaimana, ya di bawah ini, akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi ada api yang membakar seluruh bumi ini. Lalu tidak ada kata tempat yang aman, betul nggak? Orang bilang bagus, enggak ada, sebenarnya enggak ada aman, tapi untuk kalian belajar bagus saudara, saya encourage. Saya bawa anak saya juga ke sini kok untuk belajar di sini ya. Jadi enggak ada kata aman di muka bumi ini, enggak ada. Siapa bilang enggak ada ya? Semuanya akan hancur. Nah, di ayat ini menjelaskan dan mengingatkan kita bagaimana betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bukan menakut-nakuti, wah saya nggak bisa dong hidup saleh. Loh saudara, tunggu dulu, ini loh daging ini memang mengatakan kalau kita ini masih manusia ya, dicubit, masih sakit, itu kuno sebetulnya. Seharusnya anak Tuhan yang lahir baru, dia tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam dirimu. Memang aku dicubit sakit, tetapi karena aku memiliki kasih, aku memiliki roh doa tadi, dan iman, aku bisa menghadapi situasi COVID ini. Bukan dengan kekuatan kita tentunya. Nah ini jelas dikatakan unsur-unsur dunia ini akan hancur saudara, akan habis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita ketakutan, kita datang ke paranormal. Paranormalnya pun bingung saudara, orang pinternya pun bingung. Lalu kalau dunia hancur aku kemana? Malah bingung lagi dia mau kemana. Yang jelas kita ini sudah tahu begitu Tuhan datang jeder, kita sudah dibawa sama dia, betul nggak? Cuma Tuhan bertanya, adakah iman di muka bumi ini? Adakah iman itu? Masih adakah anak-anak Tuhan yang dulu menggebu-gebu mau melayani? Sekarang waktu Tuhan Yesus datang dengan goncangan yang seperti itu, apakah engkau masih berdiri teguh? Itu pertanyaannya. Nah, mulai dari firman tadi pagi, haruslah engkau mulai melakukan perkara-perkara kecil, yang kecil, tanggung jawab yang kecil. Ya, kalau perkara kecil saudara nggak bisa, doa ini sama iman nggak bisa. Kenapa saya katakan iman itu kecil? Karena saya catat di sini, iman itu seperti biji sesawi, betul nggak saudara? Saudara yang pernah ke Israel itu ditunjukkan
Biji sesawi itu kayak jinten tuh gitu, kayak titik-tik gitu. Ya, Tuhan tidak cari iman yang besar. Dengan iman yang kecil, sebesar biji sesawi dul itu ya, hitam duk gitu, itu saudara bisa memindahkan gunung, kata firman Tuhan. Wow. Tadi pagi sekali lagi, mulai dari perkara yang kecil, engkau tanggung jawab. Tanggung jawab imanmu, perkara kecil. Karena iman itu kecil, Tuhan mintanya cuma kecil loh, enggak iman yang besar-besar. Orang itu kadang ya berpikiran iman itu aku mau rumah yang besar, yang mewah, mobil yang mewah. Itu imannya cuma ke situ doang, saudara. Kasihan. Padahal iman itu enggak berbicara tentang itu tok, saudara. Ya, iman itu berbicara tentang kekekalan yang lebih lagi, yang dimana Tuhan akan datang dan itu akan ditanyakan. Apakah engkau masih beriman? Memiliki kepercayaan sama Tuhan yang nemplek gitu sama Tuhan, yang lengket sama Tuhan seperti pokok dan anggurnya. Pokok dan carangnya, seperti pokok dan carangnya, betul? Kenapa Tuhan kasih ilustrasi itu? Supaya itu memiliki relasi hubungan yang dekat. Iman itu berbicara hubungan, oke? Nah, kita ngomongin iman ini di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti dasar sendiri, saudara. Iman itu merupakan fondasi yang harus kita kerjakan. Fondasi kalau saudara membangun rumah, fondasinya ini harus kuat. Kalau enggak kuat, begitu kena angin, ambruk, saudara. Kok angin ya? Ditutul gini aja mungkin ya. Ya, jadi iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Now faith is the assurance, title deed, confirmations of things hoped for, and the evidence of things not seen. The convictions of their reality. Faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical senses. Nah, di sini dikatakan iman itu adalah dasar yang harusnya kita perhatikan untuk kita sampai di akhir nanti Tuhan datang. Dasar ini apakah masih kuat? Makanya Tuhan kasih ilustrasi pasir dan batu karang, orang bangun rumah, betul enggak? Itu merembetnya nanti di sini, saudara. Bukan hanya kita jadi jemaat biasa. Jemaat biasa itu cuman mau minta. Mengerti ya? Mintanya gini, selalu komplain. Enak enggak ya sound systemnya? Oh kurang enak, aku tak pindah gereja sana, sound systemnya lebih enak. Adem enggak ya AC-nya? Oh panas di situ, waduh enggak mau gua pindah di sana. Ini jemaat biasa. Kalau saudara fondasinya sudah kuat di dalam pelayanan, saudara tahu saudara melayani bukan untuk saya. It's not for me. Itu untuk memperkuat fondasi imanmu. Yang nantinya Tuhan waktu datang kedua kali, dia tanya, adakah iman di muka bumi? Yang tidak pelayanan harus melayani. Semua melayani sih di sini. Puji Tuhan, saya senang. Saya punya anak-anak itu yang rajin-rajin ya, yang mau melayani. Dan itu perlu, saudara. Saya setuju. Bukan uang itu nanti. Kalau lu lulus pasti dicari, ya toh, dengan iman ya. Tapi kalau saudara mau belajar ya boleh, dengan kerja boleh aja. Ya, saya nggak mau matoki. Oh, saya nggak boleh aja. Tetapi bukan itu the point. Privilege-nya tahu, priority-nya tahu. Satu, belajar, kalau yang untuk belajar ini ya. Kedua, melayani Tuhan benar-benar. Ketiga, baru nanti nyari duitnya. Nah ini papa yang bagus ya. Bukan uang dibalik. Kalau orang dunia, uang dulu, saudara. Dia nggak peduli kalau bisa hari Minggu, karena hari Minggu di sini double payment. Malah justru hari Minggu itu dicari. Kehancuran unsur-unsur dunia mungkin belum kelihatan api meteor yang besar terus tumplek bers gitu, belum.
unsur-unsur yang disebutkan yang akan didestroy ini, yaitu unsur keimanan kita sama Tuhan. Anak-anak muda itu target utama, di mana dia datang ke sini, dia dijadikan yang baik. Nah, apakah ada unsur-unsur fondasi kekristenanmu digerogoti? Banyak, saudara. Di mana mereka komunitasnya nggak mendukung untuk memperkuat fondasi keimanan, hancur saudara. Sekalipun dia lulus PhD, benar-benar permanent head damage. Sorry yang PhD. Betul saudara, kalau fondasinya nggak diperkuat, benar-benar damage kita, brainnya, seriously. Untuk apa? Jauh-jauh, susah-susah mama papamu biayai kalian semua, ternyata oh my God, cuma begitu aja. Kan waste time, waste money ya. Baik, saya lanjut ini. Iman sama doa itu bergandengan dan melibatkan Tuhan. 3 unsur ini harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Doa, iman, and God become one, 3 in 1. Ini harus selalu digunakan, dilakukan, dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa pray, kita mati, rohani kita. Jasmani kita hidup, pray, nafas kita hidup. Tapi kalau pray itu kan nafas orang Kristen ceritanya ya. Nafasnya iman kita. Kalau nafas itu dibungkep, enggak ada doa, sama sekali enggak ada doa, berarti enggak ada komunikasi sama Tuhan. Bagaimana saudara bisa membangkitkan faith saudara kalau saudara enggak pernah ngomong sama Tuhan ataupun Roh Kudus? Saya mau 30 tahun bersama istri saya, pernikahannya. Kalau selama 30 tahun saya enggak pernah ngomong sama istri saya, bagaimana saudara bisa melihat apakah saya bisa mendapatkan Audrey dan Kayla? Diem-dieman gitu, enggak bisa saudara. Ya, harus ada komunikasi yang baik, yang dekat, sehingga menghasilkan 1 lagi. Aku mau 2, lebih lagi dekat lagi saudara, betul enggak? Sama Tuhan demikian. Untuk saudara bisa tahu isi hati Tuhan, supaya bisa tahu bukan jemaat biasa. Tadi jemaat biasa disampaikan sama Pak Woy, cuman minta dan komplain. Nah, kalau kita kenal sama Tuhan kita, you have to know your God. Minggu lalu saya sampaikan, you have to know yourself, you have to know your enemy, supaya saudara bisa lebih dekat lagi sama Tuhan untuk membangkitkan fondasinya ini. Notabene Tuhan nanti kedua kalinya datang mau tanya, adakah iman itu? Nah saudara jawab sendiri, oke? A prayer is a process to realize His power and plan for our lives. Jadi bukan hanya minta, doa itu bukan hanya Tuhan jagain rumahku ya sementara aku ke Perth. Ya toh orang biasanya dan doanya gitu. Jagainnya anjing-anjingku, sampai Tuhan itu disuruh jaga anjing, jaga apa aja lah ya. Jagain kucing-kucingku ya supaya enggak mati. Aduh kasihan sekali. Doa bukan hanya untuk supaya Tuhan jadi satpam saudara. Doa itu adalah suatu proses yang mana kita akan yakin bahwa oh ini loh plan yang Tuhan mau kasih. Karena Tuhan akan berbicara kepada saudara dan saya. Ini loh, aku mau kamu kayak gini. Aku mau hidupmu ke sini, bukan ke sana. Ngerti saudara? Justru di dalam doa itu saudara bisa mendengar suara Tuhan. Waktu saudara bercakap-cakap dengan Tuhan, itulah ada saat-saat di mana saudara diam, Tuhan ngomong, saudara ngomong, Tuhan dengar, seperti itu. Ya, ada proses. Prayers is the best weapon to win our unseen. Tadi kita bilang bahwa kalau hidupku aku serahkan kepada Tuhan, betul? Kehendakku, apalagi pikiranku, aku serahkan ke Tuhan. Tuhan kontrol ini. Nah dengan doa ini, saudara komunikasi dengan Tuhan, saudara bisa dibawa sama Tuhan jauh vision ke depan. Ya, bahkan Tuhan di
Di dalam firman mengatakan, aku akan beritahu kamu dulu apa yang bakalan terjadi. Wow. Jadi saudara, kalau ada seorang nabi yang bisa bernubuat, saudara nggak perlu kaget-kaget lalu bisa menginteli ya, apa bahasanya itu, menginteli itu, mengikutin kemana dia pergi, seolah-olah dia itu nabi yang besar di mana dia hanya bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudara bisa mendengarkan itu. Oke? Bukannya saya nggak boleh saudara minta berdoa, boleh saudara ya. Tapi orang yang mengikuti, ngerti ya, ada satu gereja gitu, ibu ini pelayanan atau bapak ini pelayanan di sini, dia wah ke sana. Bapak ini ke situ, wah dia ke sana. Gak habis-habisnya saudara. Ini menunjukkan bahwa fondasi kekristenanmu sama Tuhan itu gak bagus. Justru kalau fondasimu kuat, kita akan Tuhan, aku mau dengar juga suaramu seperti engkau memakai Bapak ini. Ngerti? Tuhan berbicara, ya kita harus latih ini dari perkara yang kecil. Iman berbicara yang kecil saudara. Karena iman tidak minta Tuhan yang besar, seperti biji sesawi, kecil. Jadi begitu saudara ada prayer, ada faith, saudara bisa merupakan senjata buat saudara untuk yang tidak kelihatan. Karena musuh kita, minggu lalu saya mengajarkan musuh kita itu bukan orang, tetapi penguasa, penghulu, pemerintah, dan roh jahat di udara. Lah inilah weapon kita, senjata kita ditujukan kemana? Bukan ke mertua lo ya, bukan ke mantunya, bukan ke anaknya, suami istri, bukan, atau anaknya. Tapi penguasa. Nah ini weapon kita yaitu pray. Iman kita bersatu dengan Tuhan mematahkan semua siasat-siasat si jahat. Kalau kita nggak mulai sekarang bangun, saudara nanti menghadapi unsur-unsur dunia yang hancur lebur, saudara terkaget-kaget loh. Saudara, mana Tuhan, mana Tuhan? Kok aku merasa ditinggalkan gitu saudara. Waktu kehidupan kita menghadapi COVID ini, kalau kita nggak semakin dekat sama Tuhan, saudara akan menjadi paranoid loh. Betul nggak? Banyak yang menjadi paranoid karena ketakutan yang over. Seolah-olah aku akan mati nih segera ini, aku akan mati nih, jadi ketakutan saudara, serius nih. Tapi kalau kita, fondasi kita kuat di dalam Tuhan ini merupakan senjata yang bisa mematahkan, ya nggak kelihatan ini. Musuh kita ini nggak kelihatan. Tetapi saudara bisa hancurkan itu lewat apa? Pray and faith. Amen. The power of prayer cannot be explained. But the power of prayer can be experienced. Nah, ngomongin tentang fondasi iman ini, saudara harus mengalami. Gak bisa kata orang. Atau kalau saudara dengar dari kesaksian saya misalnya tentang pengalaman iman, saudara dipakailah pengalaman saya untuk saudara terapkan. Gak bisa juga. Jadi saudara waktu mendengarkan satu experience by someone tentang faith ini, saudara harus bangun juga. Intinya itu saudara harus build up your faith and your praying with God itself. Sehingga saudara bisa experience. Experience with God ini, it is the most important thing in your life. You have experience with by God. Harus, itu harus. Sebagai anak Tuhan, harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Cuma dengar doang, gak pernah ngalami. Faith ini harus dialami saudara dan saya. Amin. Seperti kayak kita, saya dulu belum memiliki anak 5 tahun. Rasanya kok aku gak punya anak ini 5 tahun pernikahan, lama banget ya. Semua pada
hovlok-hovlokin kita tahu. Kamu kok hovlok sih gitu. Masa nggak bisa buat anak gini. Aduh rasanya panas lah ini kuping ya. Terus maunya marah. Tapi kita setelah punya faith itu, Tuhan kita serahkan ke Tuhan dan kita nggak mau pikirin itu karena itu mempengaruhi pikiran kita. Kita berjalan bersama Tuhan, kita nggak pikirin lagi, kita fokus sama pelayanan Tuhan. Begitu kita fokus sama pelayanan Tuhan, tiba-tiba nggak terasa sampai bingung, dia datang bulannya dicek hamil ini minusnya 2 apa 1 ya, kita bingung. Dulu itu setiap kita tesin satu. Iman itu membuat kita pengalaman bersama Tuhan. Sehingga waktu orang ada masalah tentang nggak punya anak misalnya ya lama, kita bisa ngerasakan itu saudara. Karena saya sudah mengalami, betul? Jadi waktu ada masalah, seorang yang menghadapi hal yang sama, mirip-mirip itu, kita bisa mengencourage dia. Karena apa? Karena saya pengalaman bersama Tuhan. Nah ini penting untuk saudara bisa menyaksikan experience by God itu ke orang lain untuk menjadi berkat. Diberkati untuk memberkati. Amin. Prayer plus faith and plus action sama dengan results, big result ini. Jadi kalau kita nggak pernah ngelatih itu doa dan iman saudara nggak akan pernah melihat hasilnya. Ya, hasilnya saudara akan lihat kalau saudara action melalui faith itu. Karena iman tanpa perbuatan adalah kosong. Nah, prayer dan faith ini bergandengan terus saudara. Kenapa? Ya ini memang Tuhan yang menyuruh untuk tadi di Lukas 18 ayat 8 untuk mengencourage kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Di dalam segala situasi keadaan apapun yang saudara hadapi. Karena keadaan sekeliling kita next ke depan tidak semakin baik. Tetapi semakin jahat, semakin menakutkan. Memang itu sudah tertulis saudara. Jadi kalau anak-anak Tuhan menghadapi besok ini masalahnya semakin runyam, semakin gak benar, saudara gak perlu takut. Karena saudara sudah berjalan di right track sama Tuhan, benar-benar di jalurnya Tuhan. Amin. Dan itu harus saudara dan saya alami. Sehingga saudara dan saya semakin yakin, ya, semakin kuat bersama Tuhan. Bahwa ini loh, janji Tuhan ini benar. Kita praktekin, kita lihat, dibenarkan lagi, dibukakan lagi. Pengalaman demi pengalaman bersama Tuhan akan dibukakan saudara dan saya. Amin. Sehingga saudara di Matius 14 ayat 26, ketika pengikut-pengikutnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut sekali dan teriak mereka ketakutan, hantu. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified and said, "It is a ghost," and cried out with fear. Waktu murid-murid Tuhan Yesus ini ceritanya ya, melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka mengira hantu, betul? Karena mereka belum memiliki fondasi sekalipun dia sama Tuhan berjalan bersama-sama, murid Tuhan loh. Namanya murid, tapi pengalaman sama Tuhan yang gak ada. Dia gak kenalin Tuhannya, betul gak saudara? Padahal dia berhubungan sama Tuhan, maksudnya connect, dia gurunya. Kenapa? Karena mereka gak serius untuk dengan iman dan doa itu tidak berjalan bersama-sama dengan actionnya. KTP-nya Kristen, tapi kehidupannya nggak menunjukkan kekristenan. Ini muridnya Tuhan. Waktu dia lihat pertama, dia lihat hantu. Padahal itu Tuhan. Begitu Tuhan bilang, "Come on, jalan." Nah, Petrus mulai menumbuhkan imannya. Kalau engkau Tuhan, perintahkan aku, ada pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman pribadi, betul gak? Begitu Petrus melakukan iman itu dengan action, Tuhan bilang, jalan. Dia ada pengalaman pribadi bersama Tuhan. Murid-murid yang lain cuma nonton loh saudara. Yang lainnya cuma ngelihat. Tapi Petrus mengalami sendiri, betul gak?
Tuhan mau seperti itu. Tuhan mau saudara dan saya menghadapi masalah, bukan berarti Tuhan tidak cinta saudara, tapi Tuhan mau menunjukkan pengalaman pribadi bersama dia di dalam persoalan itu. Kalau di dalam yang enak-enak, ya tentunya kita bisa ngomong, oh ini berkat Tuhan, betul nggak? Begitu saudara, istri saya didiagnos kena breast cancer, apakah kita tetap mau pengalaman sama Tuhan atau mau komplain? Kita mau pengalaman sama Tuhan, kita sudah komitmen, kita nggak boleh komplain sama Tuhan, nggak boleh mengeluh kenapa, nggak usah. Kita mau tetap memuji Tuhan, karena mengucap syukurlah dalam segala hal, berdoalah dalam segala hal, nggak semu-jemunya. Kita bisa bergandengan, kita berdoa, kita saling menguatkan, kita mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan dengan persoalan itu. Gak gampang saudara, gak gampang, bener gak? Mana ada seorang wanita mau didiagnos breast cancer gitu, waduh itu kayak thunderstorm di siang hari bolong gitu, gitu saudara. Tapi Tuhan tuh baik, aku mau pengalaman pribadi sama engkau. Saya sama istri saya bergandengan berdoa, menguatkan, enggak usah komplain, enggak usah tanya kenapa kok aku, enggak usah tanya gitu. Ya. Nah, Tuhan mau pengalaman seperti itu sehingga kita bisa melewati yang besar big problem itu, kita bisa lewati. Sehingga waktu nanti ada orang yang sakit sama persoalannya atau problemnya, kita bisa menguatkan, enggak usah, lu harus tetap praktekkan ini, mengucap syukur dalam segala hal. Bisa enggak lu? Dalam kondisi kena breast cancer, bisa enggak memuji Tuhan? Bisa, buktinya kita lewati dengan sukacita sampai hari ini. Kalau enggak kita mutung, enggak mau pelayanan, enggak usah, kita udah merintis, kita sudah mulai pelayanan dari muda sampai kok ada sakit ini, Tuhan berarti bisa gitu saudara. Lalu Tuhan akan bilang, adakah iman di muka bumi ini waktu dia datang? Ada. Kita masih excited sama Tuhan. Kita akan melihat pengalaman-pengalaman dengan Tuhan di luar sana, di depan nanti yang tidak kita pernah tahu, supaya kita semakin excited sama Tuhan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. For we live by faith, not by sight. Tuhan mencari iman, artinya orang yang memiliki kesetiaan sama Tuhan. Kalau kita nggak memiliki faith ini, kita nggak faithful, betul nggak? Untuk kita bisa faithful, kita harus faith, kita harus hidup dengan iman ini. Tapi bukan artinya kita nekat gitu ya. Iman itu sama nekat itu hampir mirip ya. Kalau nekat itu nekat-nekatan gitu, enggak. Nekat itu bonek dengan kekuatan kita. Tapi kalau faith bukan dengan kekuatanku, tapi aku mau menghadapi masalah besar dengan Tuhan, bukan dengan aku sendiri. Kalau nekat itu bonek, benar-benar udah orang Surabaya biasanya gitu saudara. Ya rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Jadi saudara, faith ini harus saudara dan saya bina, bangkitkan, bangun mulai sekarang. Jangan nunggu nanti deh kalau aku udah lulus ya baru aku faith sama Tuhan. Enggak, kalau kita mau membangun faith ini benar sekali. Fondasi kita harus sangat kuat. Tadi pagi itu disinggung tentang perpuluhan sedikit. Dalam hati gini, ada keluarga baru datang ya kayak gini lah. Tadi pagi Pak Wo itu nyerempet ke perpuluhan. Aduh ini nyerempet perpuluhan. Saya ini paling sungkan kalau ngomongin perpuluhan saudara. Tetapi di situ Pak Woy menyampaikan itu luar biasa, bukan hanya uang saja saudara. Di situ saudara dididik untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Baik itu uang, baik itu waktumu, baik itu tenagamu. Itu adalah foundation faith yang harus saudara dan saya kerjakan mulai sejak muda.